AC Milan dan Juventus pertimbangkan bertukar pemain. AC Milan dan Juventus dikabarkan tengah mempertimbangkan skema tukar pemain yang cukup mengejutkan. Menurut laporan La Repubblica, kedua klub sedang membahas kemungkinan pertukaran pemain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri disebut tertarik mendatangkan Federico Gatti dari Juventus. Allegri mengenal betul kualitas Gatti karena ia adalah pelatih yang membawa bek tersebut ke tim utama saat masih menangani Juventus. Di sisi lain, Juventus dikabarkan mengincar Samuel Ricci sebagai bagian dari pertukaran. Gelandang yang direkrut Milan pada musim panas lalu dengan nilai sekitar 25 juta euro itu dinilai cocok sebagai pengatur permainan dalam skema pelatih Juventus Luciano Spalletti. Skema tukar guling ini masih sebatas wacana, namun dinilai bisa menguntungkan kedua klub jika terrealisasi. Besiktas ingin rekrut Ruben Loftus-Cheek dengan memanfaatkan Tammy Abraham. Besiktas dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang AC Milan Ruben Loftus-Cheek pada bursa transfer Januari. Menurut laporan media Turkish Sports, klub asal Istanbul itu berencana memanfaatkan peran Tammy Abraham yang pernah bermain untuk AC Milan dan memiliki hubungan dekat dengan Ruben Loftus-Cheek untuk melancarkan transfer tersebut. Namun kepindahan ini tidak mudah sebab Loftus-Cheek masih memiliki ambisi besar untuk tampil di Piala Dunia dan bermain di Liga Turki dikhawatirkan bisa mengurangi peluangnya dipantau langsung oleh pelatih timnas Inggris yang diperkirakan lebih memilih pemain dari liga-liga top Eropa. Meski begitu, opsi pindah ke Besiktas tetap terbuka jika tawaran finansial yang diajukan dinilai menarik. Di sisi lain, manajemen AC Milan juga disebut terbuka untuk mendengarkan tawaran demi menjaga keseimbangan keuangan klub. AC Milan sulit datangkan Milan Skriniar di bursa transfer Januari. AC Milan dipastikan hampir mustahil mendatangkan Milan Skriniar pada bursa transfer Januari ini. Kepastian tersebut disampaikan oleh pakar transfer internasional Fabrizio Romano melalui media sosial pribadinya. Hal tersebut disebabkan karena Milan Skriniar saat ini masih menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Fenerbahce. Manajemen klub menegaskan tidak memiliki niat untuk melepas bek andalannya dalam waktu dekat. Sejak awal peluang AC Milan untuk memulangkan mantan kapten Inter Milan itu ke Italia memang sudah dinilai sangat kecil. Dengan adanya konfirmasi terbaru ini, peluang tersebut kini nyaris tertutup sepenuhnya dalam waktu dekat. Demi kembali ke tim utama AC Milan, Rafael Leao rela kerja ekstra. Rafael Leao terus menunjukkan tekad kuat untuk segera kembali menjadi pilihan utama di AC Milan. Setelah sempat menepi akibat cedera, penyerang asal Portugal itu kini meningkatkan intensitas latihan demi mengembalikan performa terbaiknya. Walau musim ini tidak berjalan mulus karena masalah fisik, kontribusi Leao bagi Milan tetap terasa besar. Ia mampu menjaga efektivitas permainan dengan rata-rata 1 gol setiap 127 menit di atas lapangan. Produktivitasnya juga terlihat dari 6 gol yang sudah dicetak dalam 10 laga sebagai starter. Dan menariknya, catatan tersebut diraih saat Leo menjalani peran baru sebagai penyerang tengah sesuai dengan instruksi langsung dari Massimiliano Allegri. Dedikasi Rafael Leo sendiri tak hanya terlihat di lapangan latihan, ia tetap menjalani program pemulihan secara mandiri di ruang ketika fasilitas Milanello ditutup demi memastikan kondisinya cepat kembali optimal. Selain ingin membawa Milan kembali ke jalur kemenangan, Leo juga menyimpan ambisi besar bersama timnas Portugal. Ia menargetkan performa terbaik di Piala Dunia mendatang, melanjutkan kepercayaan diri setelah sukses mengantar Portugal menjuarai National League 2025. Niklas Füllkrug solusi lemahnya duel udara di skuad AC Milan. Kedatangan Niklas Füllkrug ke AC Milan tinggal menunggu pengumuman resmi setelah sang pemain menyelesaikan tes medis pada Selasa lalu. Transfer pinjaman ini bukan sekedar menambah stok penyerang, tetapi menjadi jawaban atas kebutuhan taktis penting yang dihadapi Massimiliano Allegri. Diketahui jika sepanjang musim ini AC Milan dinilai lemah dalam memanfaatkan bola udara. Padahal Rossoneri memiliki banyak main sayap yang rutin melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Sayangnya peluang tersebut jarang membuah gol. Data menunjukkan bahwa dari total 24 gol Milan di Serie A, hanya 1 gol yang tercipta lewat sundulan. Gol tersebut bahkan terjadi di pekan kedua saat Ruben Loftus-Cheek menyambut umpan Luka Modric. Jika digabung dengan ajang Coppa Italia, Milan hanya menambah 1 gol sundulan lagi melalui Rafael Leao saat melawan Bari. Total 2 gol sundulan sepanjang musim jelas menjadi catatan buruk bagi tim yang berambisi bersaing di papan atas.
Kehadiran Niklas Füllkrug diharapkan bisa langsung mengubah situasi tersebut. Striker asal Jerman itu dikenal kuat dalam duel udara dan memiliki kemampuan sundulan yang mumpuni. Catatan gol Füllkrug menunjukkan keunggulannya di aspek tersebut. Saat membela Borussia Dortmund pada musim 2023-2024, ia mencetak 16 gol, dengan 4 diantaranya berasal dari sundulan. Sementara bersama West Ham United, 2 dari 3 gol yang ia cetak juga lahir lewat bola udara. Dengan data tersebut, Allegri berharap Füllkrug bisa menjadi solusi cepat untuk meningkatkan efektivitas serangan Milan, khususnya dari situasi umpan silang dan bola mati. Diskusi transfer Dusan Vlahovic ke AC Milan terus berjalan. Rumor kepindahan Dusan Vlahovic ke AC Milan semakin menguat. Pembicaraan antara manajemen Rossoneri dan pihak sang pemain dikabarkan masih terus berlangsung untuk membahas kemungkinan kepindahan ke San Siro pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Proses komunikasi ini berjalan cukup intens berkat peran agen Vlahovic, Darko Ristic. AC Milan disebut memiliki hubungan yang baik dengan Ristic, terutama karena mereka juga sedang menyelesaikan proses transfer kliennya yang lain, yakni Andrej Kostic. Kedekatan tersebut memberi Milan keuntungan tersendiri. Klub memiliki jalur komunikasi yang lebih terbuka untuk membicarakan masa depan Vlahovic lebih awal, bahkan sebelum klub lain ikut bergerak. Meski begitu, peluang transfer ini belum sepenuhnya aman. Di satu sisi, Vlahovic disebut memiliki ketertarikan kuat untuk bergabung dengan Milan dan kembali bekerja sama dengan Massimiliano Allegri, pelatih yang sangat mengapresiasi kemampuannya, serta berada lebih dekat dengan sosok idolanya Zlatan Ibrahimovic. Namun kendala utama masih terletak pada faktor gaji. Dengan status bebas transfer, permintaan gaji Vlahovic diperkirakan cukup tinggi. Jika ada klub lain yang berani mengajukan tawaran finansial lebih besar, Milan bisa menghadapi persaingan berat dalam perebutan tanda tangannya. Adrien Rabiot berharap Mike Maignan bertahan dan antar Milan raih gelar juara. Adrien Rabiot menyuarakan harapannya agar Mike Maignan tetap bertahan di AC Milan di tengah spekulasi terkait masa depan sang kiper. Rabiot mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Mike Maignan bukan sekedar rekan setim. Kiper timnas Prancis itu ternyata memiliki peran besar dalam perjalanan karir Rabiot, termasuk membujuknya untuk bergabung dengan Milan sejak 3 hingga 4 tahun yang lalu. Sebagai pemain yang kini sama-sama membela Rossoneri, Rabiot menilai Mike Maignan sebagai sosok krusial di dalam tim. Ia menyebut kiper utama Milan tersebut sulit digantikan dan sangat berpengaruh bagi performa tim secara keseluruhan. Meski enggan membahas detail soal kontrak, Rabiot menegaskan harapannya agar Mike Maignan tetap berseragam Milan. Sebab menurutnya, mempertahankan pemain kunci seperti Mike Maignan menjadi langkah penting bagi Milan untuk terus bersaing dan membidik gelar juara. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.